Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kita ruang dan peluang untuk memahami agamanya, bagi memudahkan kita mendapatkan bekalan yang kita akan bawa kelak bila kita telah tiba masa untuk dipanggilnya. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih memberi ruang dan peluang kepada kita untuk mengurangi, bahkan meninggalkan sama sekali apa yang akan menjadi bebanan bila kita kembali kepadanya. Sebab itu, marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jamaah rahimakumullah, kita masih bicarakan tentang golongan manusia yang amat sangat bertuah karena mereka diharamkan oleh Allah masuk neraka. Karena mereka ini orang-orang yang Allah haramkan neraka menimpa ke atasnya. Golongan itu yang pertama telah kita pelajari minggu lepas sebagiannya. Di situ ada 3 disebutkan orang yang diharamkan dia daripada api neraka, mukmin kepada Allah dengan sebenar iman, mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, dan orang yang benci dicampakkan ke dalam neraka, orang yang lebih suka campakkan dalam neraka
daripada ia kufur semula. Artinya, ia lebih rela dibakar dengan api daripada meninggalkan keimanannya. Nanti insya-Allah dijelaskan. Tentang cinta kepada Allah, dan orang yang benar-benar telah cinta kepada Allah dan diiktiraf oleh Allah cintanya kepadanya, termasuk orang yang diharamkan masuk neraka, bagaimana mencintai Allah? Mari kita simak surah Ali Imran ayat 31. Kita simak surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Yang bermaksud, Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum jika kamu wahai umatku, jika adalah kamu wahai umatku benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah. Tengok. Jika kamu mendakwa, mengaku benar-benar mencintai Allah, buktikan. Dan bukti orang yang mencintai Allah itu yakni fattabi'uni. Maka ikuti oleh kamu akan aku. Ittiba'ur Rasul. Mengikuti ajaran Nabi itulah bukti nyata kecintaan seseorang kepada Allah. Ikuti aku. Jika kita telah mengikuti Nabi Muhammad, fattabi'uni, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tengok. Ada dua balasannya. Pertama, yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kamu. Kita mengaku cinta Allah, dan kita buktikan dengan mengikuti Nabi. Menerima ajaran Nabi, mengikuti ajaran Nabi, ittiba'ur Rasul, mana cinta kita itu jujur. Nanti cinta kita akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita mendakwa mencintai Allah, tetapi tidak ikut Rasulullah, itu bertepuk sebelah tangan. Nih. Jadi untuk membuktikan bahwa kita ini mencintai Allah, syaratnya, kata Al-Quran, ikuti nabiku. Bila kita ikut Nabi, pertama balasannya, cinta kita berbalas. Cinta kepada Allah berbalas. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Nah, di sinilah rahasia dia.
Bila Allah sudah ampunkan dosa hambanya, dan bila Allah telah mencintai hamba tersebut, haram orang ini masuk neraka. Haram neraka membakarnya. Apa alasan neraka hendak membakarnya? Sedangkan orang ini sudah tidak punya dosa. Neraka hanya akan menjadi siksa bagi orang yang masih punya dosa. Mereka yang sudah bebas daripada dosa, merdeka daripada neraka. Selepas dimerdekakan daripada neraka, Allah dengan cinta Allah kepadanya masuk surga. Ini caranya. Sederhana sekali. Ikuti sajalah apa yang Nabi buat, apa Nabi cakap. Dalam bahasa kita, ittiba'ur rasul. Yang disuruh oleh Nabi diikuti, yang dilarang oleh Nabi dipatuhi, yang dibuat oleh Nabi. Nabi buat, kita buat. Nabi jangan buat, tak buat, kita pun tak buat. Itu saja. Itu cinta Nabi. Jadi cinta mesti diwujudkan dengan perbuatan. Bukan hanya diucap melalui lidah dan perkataan. Sehingga jamaah sekalian, Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW pun mengajar kita betapa sebenarnya tidak mudah, betapa susahnya untuk mencintai Allah dengan sebenar cinta. Hingga Nabi mengajar kita doa. Dan doa ini sebetulnya doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan daripada Abu Darda. Baginda Nabi SAW bersabda, kana min du'ai Dawud alaihi salatu wassalam, adalah doa Nabi Dawud alaihi salam. Doanya yakni, Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku dapat mencintaimu. Sebab tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita dapat melakukan perintahnya. Karena kita la haula wala quwata illa billah, tak ada daya dan upaya. Satu di antara doa yang mustahak untuk kita selalu panjatkan, mohon kepada Allah agar Allah beri kepada kita kemampuan kepada kita untuk mencintainya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk, dan dapat mencintai siapa saja yang mencintaimu. Masya Allah. Itu doa Nabi Daud. Dan aku dapat mencintai setiap orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan dapat mencintai amalan yang dapat menyampaikan aku kepada cintamu.
Luar biasa. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat mencintaimu. Dapat mencintai siapa saja yang mencintaimu. Mencintai amalan perbuatan yang dapat menyampaikanku kepada cintamu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu atau cintamu kepadaku lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Sebagai manusia pasti kita mencintai diri kita, menyayangi diri kita. Tapi kita mohon kepada Allah agar diri kita ini lebih mencintai Allah daripada diri sendiri. Nanti ditunjukkan contohnya. Dan keluargaku. Wa ma'il barid. Air yang sejuk. Ketika kita dahaga di tengah gurun Sahara. Kita dahaga di tengah padang pasir, ada segelas air, pasti nilai air itu sangat-sangat berharga bagi kita. Tapi mohon pada Allah, ya Allah, jadikan cintaku kepadamu lebih daripada cintaku kepada air ini. Melebihi daripada cintaku kepada keluargaku. Melebihi daripada cintaku kepada diriku sendiri. Itu doa Nabi Daud yang Nabi ajarkan pada sahabatnya. Sehingga kalangan ulama salafus soleh, dari sekian banyak doa yang mereka panjatkan kepada Allah, mereka tak tinggal berdoa memohon akan cinta kepada Allah atau cinta Allah kepadanya. Ada satu salafus soleh berkata, Allahumma Rabbi inni ahbabtu liqa'ak fa ahibba liqa'i. Wahai Tuhanku, aku sangat suka nak jumpa engkau. Maka sukalah engkau ya Allah nak jumpa dengan diriku. Kan aku suka nak jumpa engkau, maka engkau pun hendaklah sukalah nak berjumpa dengan. Itu bagi mereka sudah luar biasa. Jumpa Allah, kita suka Allah, Allah suka kita. Jamaah sekalian. Itu cinta. Yang cinta seperti itu akan membolehkan orang haram masuk neraka. Syaratnya dibuktikan dengan perbuatan. Nah, sekarang saya ingin berikan contoh siapa orang-orang, contoh orang yang telah membuktikan cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada diri sendiri, kepada hartanya, pada keluarganya, pada siapa saja. Dan mereka haram masuk neraka. Mari kita lihat. Ayat ini selalu kita rujuk. Surah Toha. Buka surah Toha. Ayat 72 dan 73. Surah Toha ayat 72 dan 73.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedia maklum bahwa ayat ini yakni menceritakan tentang kisah yang dialami oleh bekas ahli sihir Fir'aun yang telah menerima Islam, iman kepada Allah sahaja, menerima dakwah Nabi Musa dan meninggalkan ajaran Fir'aun. Ya, boleh katakan ini ahli sihir, ayam tambatan Fir'aun, yang ditugas untuk mengalahkan Musa. Puluhan tahun ia menjadi hamba abdi atau menyembah Fir'aun, patuh pada Fir'aun. Itu maknanya kafir lah. Dia kafir. Setelah memeluk agama Islam, mengucap syahadah istilahnya, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia rela kehilangan apa saja, rela mengalami penyiksaan apa saja, demi semata-mata menjaga, memelihara akidahnya. Dia sama sekali tidak rela kufur semula. Daripada disuruh memilih untuk kufur semula, dia rela kehilangan segala-galanya, bahkan mati dicincang pun mereka akan hadapi. Asal iman akidahnya tidak terlepas dan tidak hilang. Nah, orang yang seperti ini haram masuk neraka. Orang sini telah berjaya membuktikan ketulusan, keikhlasan cintanya kepada Allah. Ketika ahli sihir Fir'aun ini telah menerima ajaran Musa dan meninggalkan Fir'aun, Fir'aun mengugutnya. Yakni, jika terus berpegang pada ajaran Nabi Musa, ia akan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Dikerat-kerat kaki dan tangannya dengan bersilang. Lalu disalib. Dibiarkan jasadnya. Ngeri sekali. Tapi kalau mereka ingin hidup, mau mati dengan cara yang sengsara itu, ya dia mesti tinggalkan ajaran Musa, dibuang la ilaha illallahnya. Nah, di sinilah. Kalau dibuang la ilaha, maknanya kufur balik. Kata Nabi dalam hadis yang kita pelajari, orang ini lebih suka dibakar sekalipun, dicincang sekalipun, daripada jadi kufur balik. Apa kata ahli sihir Fir'aun yang telah menjadi mukmin ketika ia dapat ugutan dan ancaman Fir'aun hendak dibunuh, dikerat-kerat kaki dan tangannya? Dia kata, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarna. Qalu, mereka ahli sihir Fir'aun, mantan lah tepatnya, mantan ahli sihir, mantan kafir. Sebab jangan sekian, mantan kafir ini lebih mulia daripada mantan mukmin. Mantan kafir itu masuk surga, mantan mukmin masuk neraka. Ayah. Mantan pencuri, wah itu Allah suka. Allah sayang mantan pencuri. Mantan tok guru, mantan ustaz, Allah tak suka. Oh, dulu tu tok guru, sekarang dah mantan, dah tak jadi tok guru lagi dah. Jadi tok sami umpamanya. Nah, kan Allah benci. Ahli sihir berkata, lan nu'thiraka.
Wahai Fir'aun, jika engkau beri pilihan kepada kami, sama ada kami nak memilih hidup senang lenang bersama keluarga, dan kami perlu meninggalkan agama baru kami, tauhid, kami lebih rela engkau bunuh, engkau cincang-cincang daripada kami kehilangan akidah kami. Lan nu'thiraka, kami sekali-kali tidak akan mendahulukan engkau, mengutamakan engkau, ala ma ja'ana minal bayinat, meninggalkan keterangan nyata yang telah datang kepada kami. Tengok. Walladzi fatarana, dan meninggalkan Tuhan yang telah menciptakan. Kami lebih suka mempertahankan kebenaran yang nyata yang telah kami terima, mempertahankan Allah yang telah mencipta kami daripada engkau. Kami rela mati. Kami rela engkau bunuh. Lebih rela kami, lebih suka, aku sukai engkau bunuh daripada aku kehilangan tauhid. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi yang terakhir itu. Sekarang begini Fir'aun keputusannya, faqdi ma anta qad. Faqdi, putuskan, laksanakan, lakukan oleh engkau. Ma anta qad, apa yang kau nak putuskan. Tengok. Bagaimana lantangnya ahli sihir jawab ugutan Fir'aun. Jika engkau nak bunuh kami, sila lakukan. Iqdi. Itu tu mana lakukan. Laksanakan. Sudah buat. Engkau berkuasa, engkau boleh buat apa. Mau kerat pun keratlah. Ma antakot, apa yang kau nak lakukan. Innama taqdi hadihil hayatan dunia. Hanya saja engkau hanya memutuskan hadil hayat dunia, di dunia ini saja. Engkau boleh mencincang tubuh badan kami, tapi engkau tidak boleh mengusik hati kami yang telah berakidah. Engkau boleh merenggut kesenangan kami di dunia, tapi engkau tidak boleh mengambil sikit pun, mengusik sikit pun kebahagiaan kami di alam akhirat. Inilah orang yang dimasukkan oleh Nabi di dalam hadis itu yang hujung tuh. Di mana Nabi mengatakan, wa an yulqa fin nari fayukhra ahabbu ilaihi min ayyarji'a fil kufri. Dibakar hidup-hidup sekalipun lebih ia sukai daripada murtad semula. Kenapa ahli sihir begitu kuat sekali? Hadapan Fir'aun bahkan kuat sekali. Tak ada rasa takut untuk menghadapi kematian yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Ini alasannya. Ini kekuatan itu datang daripada keyakinan inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami. Dahulu kami percaya pada engkau, wahai Fir'aun. Saya pikir engkau benar-benar Tuhan yang berani disembah. Sekarang tidak. Kami sudah menemukan dan meyakini Tuhan yang sebenar. Liyaghfira lana khotoyana. Kami rela engkau bunuh kerana kami mempertahankan iman kami ini tujuannya satu ya. Liyaghfira lana khotoyana. Supaya dia Tuhan kami mengampunkan segala semua kesalahan dan dosa kami. Itu ya. Tubuhku engkau cincang itu kecil. Karena dengan kesediaan diriku untuk kamu bunuh dengan cincang-cincang, dosaku selama ini kepada Allah diampunkan. Diampunkan. Bukan dosa itu saja. Wa ma akrahtana alaihi minas sihri. Dan dosa yang kau paksakan ke atas kami
Contohnya dari sebab sihir. Engkau kan yang suruh aku belajar sihir. Engkau kan yang paksa aku untuk melawan Musa. Itu dosa. Dosa sihir bukan dosa kecil. Dosa melawan Nabi bukan dosa kecil. Selama ini aku dosa sedih karena menyembah engkau. Dosaku terlalu banyak. Dan bila dosa itu tak terampun, kekal dalam neraka. Maka untuk mengelakkan diriku kekal dari neraka, bahkan untuk memastikan diriku merdeka daripada neraka, haram masuk neraka, aku rela engkau cincang-cincang tubuhku. Inilah iman. Seorang yang mati karena mempertahankan imannya seperti itu, ya Masya Allah, haram masuk neraka. Itu kalau kita diuji sedikit, ini tak boleh dibuat. Mana boleh tak buat? Kalau ini tak buat, saya rugi banyak. Terpaksa dibuat. Ini kena buat. Kena ikut ini. Tapi kalau ikut ini, saya rugi. Akhirnya tak buat. Ini mana iman hanya boleh dibeli, ditukar dengan benda yang sangat remeh. Rugi serugi-ruginya. Ahli sihir ini menerima iman baru sahaja. Ya baru beberapa hari lah, atau kalau tak boleh kata beberapa jam. Tapi sudah yakin. Hanya dengan ampunan Allah sahajalah ia bebas merdeka daripada neraka. Dan jika pengampunan Allah itu hanya dapat diperolehi dengan merelakan dirinya dibunuh dengan cara menyakitkan, dia bersedia. Ini pada zaman Nabi Musa. Ada juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kisah yang sangat terkenal sekali. Ya mas sekalian, saya yakin semuanya sudah dengar kisah sahabat Nabi, perempuan, namanya Sumayyah. Sumayyah binti, ada yang baca Sumayyah binti Khobad, ada yang baca Sumayyah binti Khoyat. Ada Khobad, ada Khoyat. Wallah, mana yang betul? Sumayyah. Ia seorang perempuan muslimah, sahabat yang terkenal, memeluk agama Islam di Makkah karena dia orang Makkah, bersama suaminya. Suaminya namanya Yasir bin Amir. Suami Sumayyah ini namanya Yasir bin Amir. Keduanya dikurniakan anak oleh Allah, lelaki namanya Ammar. Kemudian ada sahabat terkenal Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir bin Amir, ibunya Sumayyah bin Khobad atau Hayat. Sumayyah ini sebenarnya seorang hamba abdi. Bukan orang merdeka. Jauh sekali seorang bangsawan. Hamba abdi. Kepada seorang Arab Quraisy, tuannya namanya Hudzaifah bin Al-Mughirah. Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Itu tuan dia. Sementara Yasir bin Amir itu adalah membantu. Bukan hamba abdi ya. Pembantu ya, macam pekerjalah kepada Hudzaifah ini. Abu Dhaf bin Al-Mughirah. Sumayyah menjadi hamba abdi pada Abu Dhaf bin Mughirah. Yasir bin Amir itu pekerjanya. Tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian oleh tuannya, oleh Abu Dhafah bin Mughirah, dikawinkan. Tak apalah kamu, wahai pekerjaku,
Yasir bin Amir, kamu mau aku kawinkan? Mau tuan, mau bos. Siapa yang kau nak? Tuh, hamba abdiku namanya Sumayyah bin Khayyat. Kau mau? Maulah walaupun hamba sahaya. Kawin. Jadi istrinya hamba abdi. Setelah kawin, dikurniakan anak. Namanya Ammar bin Yasir yang pertama. Ketiga-tiga ini memeluk agama Islam di Makkah. Di Makkah, dan kita tahu period Makkah ini Islam masih boleh katakan belum kuat, pemeluknya pun belum ramai. Nabi pula belum diizin oleh Allah untuk melawan bila dizalimi oleh orang Quraisy. Sumayyah walaupun seorang hamba abdi, bukan orang kaya, bukan bangsawan, ia adalah termasuk orang yang mula-mula meluk agama Islam. Ada 6 orang jamaah sekalian yang dicatat oleh sejarah yang mula-mula menerima Islam. Ada 7 sebenarnya ya. Yang pertama tentulah istri Rasul, kan kita tahu, Khadijah Al-Kubra. Nomor 1 yang pertama meluk agama Islam. Kedua Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga Bilal bin Rabah, yang nanti jadi muadzin Nabi itu. Keempat Suhaib Ar-Rumi. Dia orang daripada Rum, orang Barat lah, orang Kristen. Suhaib Ar-Rumi, bukan orang tempatan, dia pendatang. Yang kelima, Khabbab bin Al-Aratti. Khabbab bin Al-Arat. Wah, itu yang luar biasa, disiksa tuh. Seterusnya, yakni Ammar bin Yasir. Dan tak terkecuali ibunya lah Sumayyah. Ibu pada Ammar. Dan bapanya juga Yasir bin Amir. Ini generasi awal yang Quran sebut as-sabiqunal awwalun. Masya Allah. Masa itu memeluk agama Islam, mengucap kalimat syahadah ini risikonya sangat dahsyat. Dibantai oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Iya. Apatah lagi bila yang memeluk agama Islam orang miskin. Bukan orang bangsawan, bukan orang hartawan. Memang. Hamba abdi, tengoklah nasib Bilal bin Rabah. Dibantai. Khabbab bin Al-Arat. Dibantai. Tak terkecuali Sumayyah. Dan suaminya dia miskin. Tapi Abu Bakar kaya, tak ada yang berani melawannya. Abu Bakar kaya, bangsawan. Utsman kaya dan bangsawan. Tak adalah yang berani. Khadijah kaya raya. Di Makkah memeluk agama Islam, baca syahadah. Memang dibalun habislah orang-orang kafir. Contohnya Sumayyah. Itu dibantai. Setelah memeluk agama Islam. Diringkaskan cerita, disiksa hingga menyebabkan kematiannya. Salah seorang daripada Quraisy yang menyiksa Sumayyah karena ia teguh dengan syahadahnya, dia tidak mau meninggalkan Islam, tak mau membuang syahadahnya, apapun risikonya. Termasuk yang teruk sekali menyiksanya, yang kematian namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Minta maaf, sekali minta maaf. Siksaannya akan Abu Jahal ini, Abu Jahal dengan tombak. Tombak itu tikamkan kepada Sumayyah, minta maaf melalui kubulnya, kemaluannya. Kemaluan Sumayyah tusuk, tikam dengan tombak, mati dia. Dia mati. Masa itu dia sudah tua, miskin.
berpegang teguh pada agamanya, dan dicatat oleh sejarah. Sumayyah binti Khabbab atau Umayyah binti Khayyat, awalu syahidatin fil Islam. Muslimah pertama mati syahid itu ada Sumayyah. Ya. Itu Sumayyah. Matinya yakni 7 tahun sebelum hijrah. Tahun ke-7 sebelum hijrah. Ya, maknanya ketika Islam baru, Nabi baru menyampaikan dakwahnya selama 6 tahun. Nabi baru menjadi Nabi selama di Makkah 6 tahun. Sumayyah ini mati kan disiksa Abu Jahal semata-mata karena pegang pada akidah. Rela mati disiksa itu daripada disuruh murtad. Dan ia dicatat istilahnya dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Muslimah pertama syahid di jalan Allah. Masya Allah. Suaminya demikian juga disiksa. Tapi kemudian hari. Ya memang orang miskin macam mana? Jadi sasaran lah. Yang kuasa sepenuhnya waktu itu period Maki 13 tahun itu orang kafir Quraisy, bermaharajalela. Jangankan Sumayyah, ya maksudnya Nabi pun disakiti. Dipijak tengkuknya, disimbah dengan kotoran unta masa sholat. Itu Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu dibantai teruk oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya karena membaca Al-Quran dengan kuat di sini Ka'bah sehingga orang-orang kafir merasa terganggu, marah dia. Walhal Nabi waktu belum diperintah oleh Allah membaca Quran dengan kuat. Kalau baca pun perlahanlah di rumah lah. Sebab kalau baca luar nanti orang kafir terganggu dan marah, mereka mengau. Betul. Ibnu Mas'ud tanya pada Rasul, adakah larangan ya Rasul? Larangan tidak ada. Tapi perintah juga belum ada. Ya, karena larangan tak ada, dia baca Quran. Dibantainya oleh Abu Jahal. Sehingga mengalami cacat berkekalan. Sepanjang hayat. Orangnya kecil. Jadi ketiga-tiga ini disiksa. Sumayyah disiksa hingga mati. Ammar, Yasir bin Ammar bin Amir disiksa. Anaknya, tiba anaknya yang masih muda. Namanya Ammar bin Yasir yang terkenal itu. Setelah dia tengok mak bapaknya mati, tengok mak kamu, tengok. Sekarang terpulang pada kamu. Ada kamu tetap berpegang pada ajaran Muhammad? Jika iya, kami akan bunuh kamu sebagaimana kami membunuh orang tua kamu. Ngeri dia masih kan Ammar bin Yasir. Tengok maknya disiksa sangat teruk hingga mati. Tengok orang ayah sekarang dirinya pula disuruh pilih. Kalaulah aku berpegang pada la ilaha illallah, memang mati. Tapi tak mungkin aku tinggalkan Nabi Muhammad. Lalu akhirnya Ammar bin Yasir ini pura-pura. Dia pura-pura. Ittarra Ammar ifai imanihi al-musyrikin. Pura-pura kafir. Pura-pura musyrik semula. Lalu mengikuti apa saja. Apa saja yang disuruh oleh orang kafir. Suruh memuja berhala pun dia lakukan. Suruh menafikan keesaan Allah pun dia lakukan. Ya, seperti mana layaknya orang kafir. Tapi hatinya mukmin dan tidak tenang karena waktu boleh ke tindakan aku ini? Aku tak mau kehilangan syahadat, tapi aku juga tidak mau disiksa oleh mereka. Lalu pura-pura hati mukmin tapi luarnya kafir. Itu bukan munafik ya. Kalau hati kafir luar mukmin itu munafik. Itu jelas munafik, masuk neraka. Masuk neraka. Ini hati mukmin. Di luarnya kafir. Kenapa mengucapkan kalimat kafir? Huruf kafir, takut disiksa. Ini boleh ke macam ini? Dia risau dia.
Tapi terselamat daripada mati dibunuh. Akhirnya Nabi menerima wahyu daripada Allah. Kaitan dengan kes Ammar bin Yasir ini. Nak katakan pemberani juga tidak. Maknya lagi berani. Rela dibunuh. Daripada kehilangan akidahnya. Ayahnya. Tapi anaknya malah. Nak kata pemberani juga tidak. Tapi nak kata pengecut juga tidak. Sebab hatinya tetap iman. Allah turunkan ayat Al-Quran. Surah An-Nahl. Ayat 106. Coba lihat. Surah An-Nahl. Surah Lebah. (106). Nah, orang seperti Sumayyah, orang seperti Yasir bin Amir, suaminya, itu orang yang diharamkan masuk neraka. Ini yang saya sampaikan, yang dicontohkan yang sekali, sahabat-sahabat memanglah diharamkan masuk neraka. Tengku. Dan mereka ini saya bukan orang intelektual pendidikan tinggi, bukan. Bukan orang yang punya kedudukan dalam masyarakatnya, juga bukan. Hamba abdi. Tapi ya Allah ya Tuhanku, betul-betul jadi Sri Kandi surga. An-Nahl 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berkaitan dengan kes Ammar bin Yasir yang pura-pura kafir sedangkan hatinya tetap mukmin. Man kafara billahi. Siapa sahaja yang kufur dengan Allah. Min ba'di imanihi. Sesudah keimanannya. Beriman dengannya. Illa kecuali. Man siapa yang. Ukriha yang dipaksa kufur. Wa qalbuhu sedangkan hatinya. Mutmainnun merasa tenang, tenteram bil iman dengan iman. Dipaksa kufur, lalu dia mengucapkan kalimah kufur dari segi zahir, tapi hatinya tetap mukmin. Walakin tetapi man syaraha bil kufri sadrun. Siapa saja yang merasa lapang hatinya dengan kekufuran. Dia ucapkan kufur dan hatinya pun lega. Gitulah. Lapang. Ammar bin Yasir tidak mengucapkan kalimah kufur, tapi hatinya tetap beriman. Bukan dengan kufur dan lapang dengan kufuran. Fa'alaihim maka atas mereka ghadabum minallah, kemurkaan daripada Allah. Walahum dan bagi mereka azabun azim, siksa yang sangat-sangat berat dan besar. Ayat ini Allah memberi ancaman kepada dua orang yang pasti masuk neraka. Dan seorang yang terbebas. Dari segi zahir, ketiga-tiga orang ini sama sebetulnya. Dari segi zahir. Tapi kalau dari segi zahir sama, kenapa yang dua masuk neraka, kekal, yang seorang bebas daripada neraka? Kenapa berbeza? Ya, karena yang ada dalam hati mereka berbeza. Baik. Saya kata tiga orang ya. Katalah A, B, C. A, mukmin. Selepas mukmin Allah kata kufur selepas imannya. Murtad. Itu jelaslah. Dia mukmin kemudian murtad. Jelaslah. Dari segi zahirnya mukmin, kemudian dia nyatakan murtad dengan terang-terangan. Ini yang saya tadi mantan mukmin. Itu tempatnya di neraka.
Nah, itu satu. B nomor 2, dia dari segi zahir dia mengucapkan kekufuran. Suka pada kekufuran, suka kepada syirik, memuji patung-patung. Kan memang dipaksa oleh orang kafir. Akhirnya hatinya pula tentram, rela dengan ucapannya. Maknanya apa yang diucapkan dengan dipaksa oleh orang kafir, hatinya pula ya memang tak apalah. Suka, hatinya suka, lapang. Orang ini kekal dalam neraka. Karena hatinya membenarkan, mengiyakan apa yang diucapkan. B. Itu yang terakhir itu. Mansaroha. Yang C, itu yang akis amar itu. Dipaksa untuk kufur. Kalau tidak dibunuh, kalau kamu tidak bunuh. Kalau kamu tidak murtad, kamu bunuh. Kalau kamu tidak mengakui, katalah, ketuhanan Isa, aku bunuh. Katakanlah. Mungkin ada dahulu di Bosnia macam itu, dipaksa oleh Serbia. Tentara Serbia mungkin paksa, kalau kamu tidak mengakui, tidak keluar dari Islam, kamu bunuh. Dan katalah ada orang Muslim Bosnia mengiyakan, ya kalau itu saya percayalah tentang Jesus Christ, umpamanya. Kami percayalah tentang anak Tuhan, tak katakanlah. Ya, kami berani mengatakan Muhammad itu pembohong, katalah. Quran itu palsu, umpamanya. Dari segi zahir, semata-mata karena nak mengelakkan diri daripada dibunuh, kalau tak kata dibunuh, sementara hatinya tetap iman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu Esa. Dia bersedia mengucap itu semata-mata nak mengelak daripada bunuh. Nah, yang ketiga inilah kes Ammar bin Yasir. Dia bebas daripada neraka. Inilah. Diharuskan. Jadi hati mukmin, luar kafir karena dipaksa atau terpaksa, itu tetap mukmin. Orang mukmin dipaksa kafir, lalu dia kufur dan hatinya pun lega, ridho, itu neraka tempatnya. Orang mukmin tanpa sebab akhirnya bertukar agama. Itu agama saya, ya mungkinlah kawin dengan siapa kah, dengan Minaci ke apa kah. Nak kawin dengan Minaci pula, dia kata saya, okey, awak boleh kawin dengan saya, tapi awak kena ikut agama saya. Ikut pula, itu makna neraka. Jadi, Masya Allah, keluarga ini hebat sungguh nih. Ibunya namanya Sumayyah bin Khayyat, haram masuk neraka. Ia muslimah pertama mati syahid. Dan ia termasuk as-sabiqunal awwalun yang disebut dalam Al-Quran. Generasi awal memeluk agama Islam. Matinya pun mati syahid dan orang yang pertama. Ketika Islam baru umur 6 tahun. Bayangkan. Ketika Islam, Nabi Muhammad baru jadi Nabi 6 tahun. Berapa kerat umat Islam waktu itu. Suaminya demikian juga. Mati syahid karena juga disiksa dan dibunuh. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi di atas. Dia dicampak dalam api, dibunuh atau disiksa apa, lebih dia sukai daripada dipaksa untuk kafir semula. Ini golongan pertama. Dan itu bukti, Sumayyah telah membuktikan cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya pada selainnya. Termasuk cintanya pada keluarganya, cinta pada diri sendiri, cinta pada dunia. Ya, saya yakin orang seperti Sumayyah bin Khayyat atau bin Khabbar, bekas di Simon, di alam barzah pasti terima kasih kepada bekas Ali Fir'aun, bisi Ali Fir'aun itu di alam barzah di akhirat terima kasih pada Fir'aun. Terima kasihlah Fir'aun, jumpa Fir'aun di akhirat kata. Pasal engkau dahulu bunuh saya lah, akhirnya saya masuk surga tanpa hisab. Haram neraka bagiku. Sebab kamu bunuh aku. Jadi, perbuatan Fir'aun membunuh itu memudahkan ahli sihir masuk surga.
Sumayyah mungkin ucapkan terima kasih pada Abu Jahal. Terima kasih Abu Jahal. Karena kau bunuh aku dengan cara yang sangat kejam. Allah haramkan neraka menyiksa aku. Allah haramkan aku masuk neraka. Masuk surga. Maknanya engkau telah memudahkan jalanku ke surga. Di sana, kedua-dua orang ini, Imam Fir'aun dan ahli sihirnya, Imam Abu Jahal dan Sumayyah bin Khayyat telah berada di alam barzah. Di alam barzah nasibnya sudah berbeza. Sumayyah berada di Raudatul Jannah, taman surga. Sementara Abu Jahal di Kufratun Nar, jurang api neraka. Itu di alam barzah. Menunggu alam akhirat, Sumayyah masuk surga tanpa hisab. Abu Jahal ya pasti masuk surga dan masuk neraka, tapi juga tanpa hisab. Abu Jahal masuk neraka tanpa hisab. Apa nak dihisab? Abu Jahal terus masuk neraka lah, tak payahlah dihisab, memang kamu dah layak lah. Wa iyadzubillah, tu'adzubillah. Ini mas sekalian. Sebab itu macam manalah. Kata Umar bin Khattab, paling tidak bagi kita ini jamaah sekalian, jika kita benar-benar lah, dan saya yakin kita semua bersungguh-sungguh lah, bila ajal kita nanti menjemput, kita dalam keadaan diridhai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Karena orang yang matinya disayangi oleh Allah, diridhai oleh Allah, ya, dia tidak masuk neraka. Dia tak masuk neraka. Dosanya diampun. Bagaimana caranya? Salah satu caranya, kata Umar bin Khattab, riwayat mengatakan ini ucapan Umar, riwayat lain mengatakan ini ucapan Abu Hazim Salmah bin Dinar. Wallahu alam. Tapi ucapan sama. Begini. Unzur. Perhatikan. Perhatikan oleh engkau sungguh-sungguh. Kullu amalin karihtal maut min ajli fatrukhu. Apa saja perbuatan, apa saja, di mana saja tempat, apa saja keadaan yang kita tidak mau mati karenanya, maka tinggalkan. Ini cara meninggalkan dosa. Minta maaf, contoh lah. Contoh. Tentu tidak ada orang mukmin menemui ajalnya ketika ia mabuk. Tidak mau kan? Jika seseorang itu tidak mau mati dalam keadaan mabuk, maka tinggalkan mabuk hingga bila-bila. Jika orang tidak mau mati, katalah, di tempat yang tidak diridhai Allah, maka tinggalkan. Jangan sekali-kali pergi ke tempat yang Allah tidak ridhai. Itulah. Jika seorang itu tak mau mati karena melakukan satu perbuatan, oh hinanya lah, sedang buat macam itu, ajal pula, ngeri sekali. Jangan buat. Maknanya, apa saja perbuatan yang kita tak mau mati dalam ketika melakukan sebuahnya, jangan buat benda itu. Mana-mana tempat yang kita tidak mau mati di tempat seperti itu, jangan berada di tempat tersebut. Apapun keadaan yang kita tidak mau mati ketika kita dalam keadaan seperti itu, jangan sekali-kali kita berada pada keadaan itu. Itulah maksudnya. Kalau boleh saya mati ini ketika di masjid, ya sentiasa di masjid lah kalau begitu. Oh, seru puas, seronoknya lah orang tu. Mati ketika disujud di masjid, saya ingin sekali. Kalau kita ingin, ya kita sentiasa di masjid.
Ini si ingin mati, sembahyang di masjid tapi tak boleh masjid. Macam mana? Saya ingin sekalilah mati dalam keadaan sedang baca Quran. Ya, rajin baca Quran. Sekali dengar, Masya Allah. Ya. Hari itu ada berita menyatakan orang meninggal. Ketika dia sedang menyediakan berbuka puasa, menyantuni orang lain, menjauh orang lain, tiba-tiba tak tahu apa mana terjatuh, mati. Terpeleset jatuh, meninggal. Dia sedang puasa, menyediakan murid untuk orang nak berbuka. Petuahnya orang itu. Kita hanya iri, kita hanya ingin, tapi tidak berusaha. Tak jadilah. Atau, kasihannya lah orang tu tengok. Allah. Mati ketika dia gaduh di jalan raya. Dia gaduh di jalan raya. Hanya gara-gara lah kawan tu. Tekan horn, lalu dia marah. Din. Oh, gitu. Yang kawan pun jawab, ya karena mungkin lampu trafik light itu dah hijau. Lambat sesaat dah. Din belakang. Depan pun jawab, din 3 kali. Apa pula 3 kali? Aku 2 kali. Pablo, din 4 kali. Yang depan, tak sendiri. Dah marah lah tu. Yang belakang, yang depan pula, tunjuklah penunjuk keluar tingkap. Yang belakang pula, tunjuklah steering lock. Ini. Berhenti, bergaduh, tumbuk-menumbuk, mati. Katakanlah. Lalu kita mendengar itu, ya Allah, kasihannya. Mati ketika sedang bergaduh. Dan punca pergaduhan yang kematiannya hanya gara-gara tekan horn. Allah, hinanya lah. Nah, kalau kita tidak mau mati dan itu, jangan kita melakukan perbuatan seperti itu. Karena apa? Karena kematian ini datang bila-bila. Datang bila-bila. Malaikat maut itu datang kepada kita bila-bila, tanpa notis. Jemaah sekalian, kematian kita itu datang tidak menunggu taubat kita. Percayalah. Kematian itu datang tidak menunggu taubat kita. Katalah kematian datang, lalu kita mati. Janganlah sekarang, saya belum taubat. Tak kisah. Peduli apa? Sudah tiba masanya. Malakul maut datang tidak menunggu taubat kita. Malaikat nanti dululah, minggu depan boleh tak? Saya belum taubat. Tak ada. Kematian tidak menunggu taubat kita. Malaikat pun tak menunggu taubat kita, istighfar kita. Kematian tidak menunggu kita jadi baik dahulu. Tak ada. Sebab itu yang diperintah oleh agama, sentiasalah istiqomah dalam bertaubat. Hingga bila-bila mati itu datang, kita sedang bertaubat. Masya Allah. Sentiasalah kita berusaha menjadi orang yang baik. Istiqomah. Sehingga bila mati itu datang bila-bila, kita sedang berbuat baik. Sentialah kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Tempatnya diridhoi, suasana diridhoi, segala diridhoi oleh Allah. Bila kita dapat istiqomah itu, mati pula datang bila-bila, Masya Allah, itu yang ideal. Kita kadang-kadang betuahnya orang itu sedang baca Quran tadarus, kemudian menguap, mati. Qurannya masih di tangan, bertuahnya lah. Ya Masya Allah, bertuah dia. Ingin rasanya. Kalau kita ingin boleh saja, tetapi kita berusaha. Bila kita ingin mati dengan baik, adalah kita sentiasa istiqomah dalam kebaikan. Begitu, Mas. Sebab saya ulangi, kematian tidak menunggu taubat kita. Kematian tidak menunggu kita ini jadi baik dahulu. Kita tidak tahu bila kematian itu datang. Tak tahu, tak ada siapapun yang tahu bila mati itu. Yang pasti mati itu datangnya bila-bila.
Kita tak tahu bila, tapi yang pasti bila-bila. Sebab itu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam tempat yang diridhai oleh Allah, istiqomah dalam kejujuran, istiqomah dalam perda yang baik itu mustahak sekali. Mustahak sekali. Karena tentunya kita bertuah. Jika suatu saat Allah panggil kita, dah tiba masa yang tak boleh cepat, tak boleh lambat, itulah kita dalam keadaan yang baik. Yang baik. Itu ya. Itu hadis yang pertama yang sangat penting. Orang yang diharamkan masuk neraka. Atau orang yang Allah haramkan neraka membakarnya. Baik, sekarang yang kedua. Siapa golongan kedua yang haram masuk neraka? Saya bacakan. Yang kedua, yakni al-muhafadzatu 'alas shalawatil khamsi. Orang kedua yang haram masuk neraka, yakni orang yang al-muhafadzatu 'alas shalawatil khamsi. Mereka yang sentiasa menjaga, muhafazah itu menjaga atas solat 5 waktu. Wa ala sifatin khasatin fiha, dan juga tentu menjaga sifat-sifat yang khusus, syarat-syarat yang khusus bagi solat waktu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang kedua. Orang yang menjaga bersungguh-sungguh solat 5 waktu. Saya bacakan hadisnya, kemudian nanti kita akan uraikan. An Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu an. Daripada sahabat Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza, siapa sahaja yang menjaga alas shalawatil khamsi, solat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, dijaga mulai daripada ala wudu'iha, sama ada wudunya, bermula dari wudunya kan solat. Sebab kalau wudu tidak sah, solat tidak sah. Wa mawaqitiha, dan menjaga waktu-waktunya, karena solat itu waktunya telah ditetapkan, tak boleh ikut suka hati. Solat tapi bukan pada waktunya, tak boleh, dosa. Wa ruku'uha, rukuknya dijaga. Macam mana jaga rukuk nanti dijelaskan. Wa sujud, ruku'iha, rukuknya, wa sujudiha, dan sujudnya. Yaraha haqqan lillah, dan dia melihat bahwa itu semua adalah hak bagi Allah. Wuduknya itu hak bagi Allah, sebab itu dia kena buat ikut apa yang Allah suruh. Solatnya itu hak Allah, sebab itu kena buat sebagaimana yang ditentukan oleh yang menyuruhnya, gitulah. Waktunya, rukuknya. Solat itu hak Allah. Bila solat, wudu, rukuk itu hak Allah, maknanya ia kewajipan bagi kita. Gitulah. Kewajipan. Solat kewajipan bagi kita, hak bagi Allah. Jadi bila ia kewajipan bagi kita, hak bagi Allah, kita wajib melakukannya sesuai dengan kehendak yang punya hak. Kita punya hutang pada orang lain RM100. Kita berkewajipan membayar RM100.
pada tarikh yang ditetapkan bersama. Orang yang bagi pinjaman kita RM100 itu ada hak. Ada hak untuk mendapatkan RM100 pada waktu yang dia telah tetapkan. Dan kita berkewajipan. Jadi itu kalau kita bayar balik tapi tidak RM100, maknanya kita tidak melaksanakan kewajipan kita dengan sempurna. Dan orang itu tidak mendapatkan haknya sepenuhnya, dosa kita. Atau kita bayar RM100 tapi bukan pada waktu yang ditetapkan oleh yang memberi pinjaman. Tak boleh juga. Salah juga. Nah, karena solat itu hak Allah, kewajiban kita, maka kita hendaknya melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, orang yang melakukan seperti itu, solat seperti itu, apa kata Allah? Apa kata Nabi? Hurrima 'alan nar. Masya Allah. Hurrima 'alan nar. Diharamkan baginya masuk neraka. Senang rupanya ya masuk surga ini. Jaga sholat 5 waktu dengan bersungguh-sungguh betul. Haram masuk neraka. Itu Nabi yang kata. Tapi itulah akhir-akhir ini kadang orang mudah sangat menuduh orang ini ahli neraka. Itulah payahnya tuh. Ikut Nabi senang rupanya. Bebas dari neraka, masuk surga. Tapi ikut umatnya hari ini kadang surga ini macam terkunci rapat. Neraka ini pintunya macam terbuka seluas-luasnya. Sebab sedikit neraka kamu, neraka kamu. Kemana nih? Baik, saya bacakan dulu hadis-hadisnya ya. Nanti penjelasnya sekaligus. Hadis yang kedua. Hadis ini riwayat Ahmad bin Hanbal. Dan dinilai sahih oleh muhakkik hadis ini, yakni Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Hadis yang kedua. An Ummi Habibata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummu Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini nama yang Nabi berikan. Sebab nama asalnya Romlah. Nama asalnya Romlatun, Romlah. Mungkin Nabi kurang berkenan dengan nama Romlah. Lalu Nabi tukar menjadi Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah. Tak tahulah kenapa Nabi buang tunan, saya tak tahu. Mungkin maknanya kurang baik ke apa. Romlah itu zaman sekarang maknanya ada dua. Romlah itu dalam bahasa Melayu maknanya ada dua. Makna pertama, Romlah itu janda. Jadi mungkin Nabi tak suka nama istrinya janda. Walaupun memang janda. Makna kedua, Romlah itu pasir. Pasir. Pasio. Pasir lah. Ya, takkan nama orang pasir pula. Tapi kan sebenarnya glamour kalau sekarang. Nama saya Romlah. Glamour. Panggil apa? Ram. Dia Ram. Banyak ya kalau orang Melayu nama ini banyak. Kalau perempuan Romlah, laki Ramli. Romli itu memang nama Melayu paling asli lah. Paling popular dari dahulu Romlah, Ramli. Ummu Habibah, nama yang Nabi berikan. Dia berkata, baginda bersabda, man hafazo, sesiapa sahaja yang menjaga ala arba'i raka'atin, menjaga 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat selepas zuhur. Maknanya istiqomah melakukan solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat sunat selepas solat zuhur, haruma 'alan nar, haram atasnya neraka. Masya Allah. Ya, betul, hadis ini hadis fadailul a'mal. Hadis targhib, ya betul. Bukan hadis hukum, ya. Kebanyakan ulama kata begitu. Artinya hadis ini, yakni hadis yang memberikan galakan
kepada seseorang untuk rajin beramal. Itu betul. Solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur dan 4 rakaat selepasnya istiqomah haram, diharamkan atas neraka. Hadis ini dalam kitab Sunan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Salat juga. Lagi hadis-hadis tentang salat. Ini hadis yang ketiga. An Abi Bakar bin Ammarah bin Ruwaibah. Abi Bakar bin Ammarah, ya, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Abu Bakrin bin Ammarah bin Ruwaibah bin daripada ayahnya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, siapa saja yang solat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan atasnya neraka. Hadis sahih Ibnu Huzaimah. Maksudnya apa? Siapa yang menjaga solat sebelum terbit fajar dan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maknanya solat subuh dan solat asar. Ada keistimewaan yang tersendiri, ada fadilat keutamaan yang tersendiri menjaga solat subuh dan solat asar. Baik, bab solat juga. Jemaah sekalian, hadis-hadis selepasnya nanti kita baca kemudian, tapi saya ingin jelaskan hadis ini, hadis pertama. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, wuduknya, waktu-waktunya, rukuk dan sujudnya, dan dia melakukannya bersungguh karena meyakini itu hak Allah, Allah haramkan orang itu masuk neraka. Masuk neraka. Begini jemaah sekalian, tentang orang yang telah menjaga sholat, yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang orang ini akan bebas daripada neraka dan akan dimasukkan dalam surga. Itu betul. Bukan hanya dalam hadis ini sahaja, bahkan di dalam ayat Al-Quran. Coba lihat surah Al-Mu'minun, ayat 9 hingga 11. Tengok surah Al-Mu'minun, ayat 9 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini saya nak jelaskan. Macam mana orang yang dimaksud orang telah menjaga solatnya 5 waktu. Wudhu, waktu rukuk dan sujudnya ini haram masuk neraka, itu penjelasan macam mana? Pertama saya ingin sampaikan, orang yang menjaga solatnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sekadar ia haram masuk neraka, tak masuk neraka, bahkan ia layak masuk surga, pewaris surga. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Termasuk ciri sifat orang-orang mukmin sejati yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun,
qad aflahal mu'minun, hingga akhir itu cerita tentang sifat orang mukmin yang sebenar. Yang terakhir, orang mukmin yang sebenar yang tak masuk neraka dan layak masuk surga, yakni walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang mereka itu sentiasa menjaga, memelihara solatnya. Orang seperti itu, ulaika humul warithun. Orang-orang itu, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, ahli waris. Ahli waris. Apa yang mereka akan warisi? Alladzina yarisunal firdaus. Orang-orang itu mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Allahu Akbar. Hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang berkekalan di dalamnya. Ringkas kata berdasarkan ayat ini, orang yang menjaga solat 5 waktunya, itu salah satu dari sifat orang mukmin sejati. Sifatnya banyak, baca 2 ayat pertama surah Al-Mu'minun ya. Bukan sekadar tidak dimasukkan dalam neraka. Tak akan disebut neraka. Mereka layak masuk surga. Allah sebutkan mereka ini pewaris-pewaris sebenar surga Firdaus. Allahu Akbar. Kekal di dalamnya. Itu kata Al-Quran. Jadi apa yang Nabi sabdakan itu selari dengan apa Quran. So, ya, itu pertama. Karena kita sudah maklum, salah satu peranan atau fungsi hadis Nabi, maka natus sunnah indal kitab, bahasa Arabnya, kedudukan peranan fungsi hadis terhadap Al-Quran itu tabyinul kitab. Menjelaskan, menerangkan, menguraikan maksud Al-Quran. Itu peranan hadis. Peranan hadis. Jadi tidak berdiri sendiri dalam hal ini. Dia menerangkan Al-Quran. Baik, penjelasannya macam mana? Saya bacakan hadis Nabi sebagai ulasannya, jamaah sekalian. Bagi menjelaskan, menguraikan hadis yang dibaca tadi. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, yakni hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dan dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu salasatu atlatin. Nabi rupanya menjelaskan hadis yang kita baca tadi. As-salatu salasatu atlatin. Salat itu adalah 1/3 daripada 3. Daripada 1. Macam mana ya? Ya 1/3 lah. Artinya solat itu dibagi 3 gitulah. Dibagi 3. Wanted. Solat yang kita lakukan itu sebenarnya penilaian Allah itu pada 3 perkara penting. Gitu. Yang pertama, at-tahuru thuluthun. Bersuci itu 1/3 solat. Jadi wantednya pada sucinya. Wudu. Ya, satu aja solat itu wudu lah. Atau tayamum lah. Atau mandi lah. Mandi besar lah. Di situ. Kedua, warruku'u thuluthun. Rukuk itu
menduduki, mewakili, one-third, 1/3 solat itu letaknya dalam rukuk. Ini maknanya sangat penting. Kedudukan bersuci sangat penting karena menempati 1/3 kesempurnaan solat. Kedudukan rukuk sangat penting karena kedudukannya 1/3 solat. Was-sujudu thuluthun. Dan sujud itu pun 1/3. So ada 3 lah. Kalau ibarat solat itu benda, satu benda, penilaiannya pada 3 itu. Penilaiannya 1/3 pada bersucinya. Okey ke tak okey? Kalau okey, lepas 1/3-nya. Rukuknya okey tak okey? Kata Allah. Okey. Kalau itu, mendapat 1/3. Dah 2/3 sempurna. Rukuk, sujud macam mana? Oh, sujudnya pun sesuai dengan yang Allah kehendaki. Okey tak okey? Okey. Tambah lagi 1/3. Cukup 3/3. Sempurna. Nah, solat yang seperti inilah, yang sekalian, yang menjadi penyebab pelakunya haram masuk neraka. Faman addaha bihaqqiha. Siapa saja yang melaksanakan solat itu dengan 3 bagian dengan haknya, dengan haknya, kubilat minhu, diterima solatnya daripada orang itu, wa kubila minhu sairu amalihi, dan juga diterima daripada orang itu semua amalnya yang lainnya. Allahu Akbar. Tetapi waman ruddat alaihi solatuhu, dan siapa saja yang ditolak solatnya, ya tak tolak macam mana, solatnya hanya nilai 1/3, yang betul apa? Yang betul rukuknya aja banyak. Yang betul apa? Sujudnya saja. Tapi setelah dinilai 3 ni, tengok wudu sucinya, macam tak betul je suci dia. Karena sedih je masihan orang wudu, Allah, macam suka hati. Ini belajar ke tidak wudu macam tu? Nanti kita jelaskan, walaupun sebentar selalu yang asas, yang basic, yang sudah dikira sempurna. Yang kita kira sempurna lah. Rukuknya. Ya, bila ditolak, rudda alaihi sairu amali. Ditolak seluruh amal yang lainnya. Subhanallah. Inilah gamaknya yang dimaksudkan oleh Nabi, hadis Nabi yang lain, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salat. Amalan hamba yang mula-mula dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah solatnya. Itu ya maksudnya. Baik, jamaah sekalian. Tadi dikatakan solat itu dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 pada bersucinya, 1/3 pada rukuknya, 1/3 pada sujudnya. Sekarang kita mulakan macam mana nak pastikan bersuci kita yang nilainya 1/3 bagi semua solat ini terjaga dan sempurna. Kan ini dah 1/3 dah. Ya, solat. Tak ada wudu, tak sah. Solat, berwudu, tapi wudunya salah, tak sah juga solatnya. Jadi, kalau orang menganggap solat itu penting, dan memang penting, hendaklah dia pun menganggap wudu itu penting juga. Minta maaf ya, ini ya mudah-mudahan tidak begitu keadaannya. Tapi kadang-kadang orang solat ini yang hanya mengutamakan takbiratul ihram dan Fatihah kadang-kadang. Ramai orang solat nak takbiratul betul serius. Sampai dah banyak kali tak jadi. Dan baca Fatihah. Sampai imam dah rukuk pun belum habis Fatihahnya. Lepas Fatihah mengejar pula. Seakan solat itu hanya Fatihah dan takbiratul ihram. Mana macam tu? Yang lain, cincai. Wudu jangan, rukuk pun kadang, sujud pun, Allahu Akbar. Nah, nanti kita uraikan. Baik, pertama tentang wudunya. Karena nilainya 1/3. 1/3. Saya bacakan syarahnya ya, misalnya ya.
Saya tidak cantumkan dalam itu karena ini bahasa Arab, nanti saya tambahkan aja. Faqad tabata Nabi SAW yadullu ala annahu kana fi awal wudu yaghsilu kaffai thalathan maniyatil wudu wa yusamma li'annahu al-masru' wa anhu sallallahu alaihi wasallam min turuq katsirah annahu qala la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Baik, pertama, wudu. Kita ambil wudu saya lah. Sebab tayamum kan kita jarang. Telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan yang basic ya, yang wajib maksudnya, yang mesti diikuti. Adapun yang sunah-sunah itu tambahanlah karena minimum yang wajib, yang dianggap wajib kita buat yang wajib dan dianggap telah sempurna. Walaupun mungkin tidak buat yang sunat-sunat. Contoh taslis, taslis itu kan sunat. Taslis itu maknanya membasuh bagian anggota wudu 3 kali. Tangan 3 kali, kaki 3 kali, kan? Itu masuk buku dia. Itu namanya tatlih. Tatlih itu yakni sunat, bukan wajib. Artinya kalau orang basuh sekali pun sudah sah, gitulah. Jadi saya sampaikan yang wajib, wudu wajib, istilahnya begitulah. Atau kalau yang sunat itu yang adalah Nabi SAW banyak riwayat mengatakan Nabi memulakan wudu itu yakni dengan membasuh kedua tapak tangannya 3 kali sambil baca bismillah. Tolong, tadi di awal telah kita ikuti ya. Cara mencintai Allah yakni mengikuti Rasulullah. Oke. Cara mencintai Allah kata Allah ikuti Rasulnya. Apa yang dibuat buat sudah. Tak payah mandai-mandai gitulah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika wudu basuh tangan, Nabi tak baca apa-apa kecuali hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini ajaran Nabi. Jadi tidak ada sebetulnya nak cari mana pun tak jumpa jemaah sekalian. Niat wudu. Yalah hati memang niat nak wudu. Yang diucapkan bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Orang tu lupa akhirnya Allahu akbar. Ingat nak solat. Sengaja aku nak berwudu untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah, fardu kerana Allah. Niat itu letaknya hati, yakni buat kerana Allah dan yang diucap Bismillah. Bahkan di dalam riwayat Nabi diriwayatkan bersabda la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu, tidak dianggap orang itu berwudu yang tidak menyebutkan bismillah di awalnya. Nak salat pun bismillah. Tak ada usuli fardu tidak ada. Ini kalau kita ikut yang betul daripada Rasul ya sekalian. Sebab tidak ada niat dalam Imam Malik pun niat tak diucapkan. Dalam pelajaran Imam Ahmad bin Hanbal pun begitu juga. Tapi sekarang ini ramai sehingga karena niat ini mereka fikir mesti dilafazkan. Akhirnya ramai orang yang nak sembahyang, ingin sembahyang tapi tak mau sembahyang karena tak tahu niatnya. Saya sering ditanya, saya ingin sembahyang kalau malam tu inginlah sembahyang itulah sembahyang malam. Kalau sembahyang seorang tu kita tu macam niat witir ya. Lah, berdiri aja bismillah, hati nak sembahyang sudah. Tak ada niatnya yang usulinya macam mana? Nah, kan akhirnya orang menunda nak solat karena tak tahu lafaz niat. Sebab dia fikir lafaz niat yang dibuat reka-reka itu wajib. Bahaya sekali itu. Macam mana ya nak niat puasa saya niat puasa. Puasa rojab macam mana niatnya ya? Masa niat tu rupanya yang dipajang punya nawa itu rupanya. Allah. Kalau saya tanya saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana punya. Setakat yang saya tahu niat itu dalam hati. Nak buat sesuatu ada unsur kesengajaan karena Allah, itu niat. Kalau nak diucapkan juga niat itu bunyi dia Bismillahirrahmanirrahim. Yang selamat jemaah sekalian jangan ditokok tambah. Karena tadi kita sudah sepakat dalam bab yang pertama ittiba'ur rasul. Bukti cinta kita kepada Allah dan kalau kita mau cinta kita kepada Allah ini dibalas
mengikuti Nabi. Nabi hanya baca bismillah, ya sudah bismillah. Ya, kita tidak ada niat untuk menyalahkan mereka, tidak. Tapi jika kita baca bismillah saja, janganlah mereka menyalahkan kita juga. Itu ikut Nabi. Takkan ikut Nabi disalahkan. Jika mereka ikutnya, tidak apalah. Sebagaimana kami tak ganggu kamu nak baca itu panjang-panjang, jangan kamu menyalahkan kami jika kami hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah maksud saya. Ini yang penting sekali. Sesuai dengan sabda Nabi hadis yang umum, kullu amalin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Mana-mana amal perbuatan yang ada manfaat, ada kebaikan, tapi tidak dimulakan dengan bismillah, putus keberkatannya. Saya tuh nak buat apa ya bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau jamaah mungkin masuk pejabat nak buka file bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin nak bubuhkan signature, kontrak perjanjian bismillahirrahmanirrahim. Mulakan semua dengan bismillah. Atau mungkin angkat barang bismillah, atau nak apa. Ini mustahil sekali. Sangat-sangat mustahil. Dan mohon ya perkenan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, jadi nampaknya tidak sempat saya menyampaikan semuanya. Ini baru pertama ya tentang toharohnya. Sebab wudhu atau toharoh itu menilainya 1/3 sholat. 1/3 sholat. Nah, 1/3 sholat. 1/3-nya di dalam rukuknya, 1 dalam sujud. Bila itu dipenuhi hak-haknya dan dijaga bersungguh-sungguh, waktunya tadi sebut waktunya, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah haramkan neraka. Tak bertuah macam mana. Dan menyempurnakan wudhu, rukuk, sujud, jaga waktu salat, insya Allah tidak akan mengganggu kerjaya kita. Bohong rasanya kalau orang merasa terganggu pekerjaannya, profesinya, karena menjaga sholatnya. Itu bohong. Justru sholat yang dijaga itu akan membantu memudahkan segala ikhtiar dan usaha. Karena mengutamakan panggilan Allah, itu adalah segala-galanya. Bila Allah sudah panggil, ya karena pergilah, kena sahur. Nah, ini kaitannya dengan iman tuh. Jadi kalau iman tidak mantap, ya memang rasa berat, rasa tak buat mungkin berat, atau tak buat kan dianggap remeh. Gitulah. Ada orang tak buat suruhan Allah karena dianggap berat. Ada orang tak buat karena menganggap alah remeh, alah benda juga, bukan yang penting sangat. Bahaya juga. Jadi jemaah sekalian, nampaknya hanya itu saja saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang hak-hak sholat, hak bersuci, rukuk, sujud dan waktunya ini. Walaupun yang saya katakan yang wajib-wajib ya, yang sunat-sunat tambahan itu mungkin tidak sempat ya, terlalu panjang. Mudah-mudahanlah yang baru sedikit ini dapat membuka jalan bagi kita untuk kita memahami lebih jauh nanti dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita insyaAllah. So, nampaknya itu saja yang sempat kita sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.